Apakah Natal bisa memberikan rahmat keajaiban-keajaiban buat doa-doa Anda? Itu esensi Natal, saudara-saudara. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi masa Advent, minggu yang keempat, latihan rohani hari yang ke-21. Waduh Romo, Natal sudah di depan mata, sudah bisa dihitung pakai hitungan jari. Besok 22, 23, 24 sudah malam Natal, 25 perayaan Natal. Saudara-saudara, izinkan saya bertanya dengan serius kepada Anda semua. Ya, Anda, Ibu, Om, Tante, Anda semua. Apakah Anda sudah siap merayakan Natal? Apakah Anda sudah siap menyambut kelahirannya dalam hati Anda, dalam kehidupan, dalam keluarga Anda? Sudah siap atau belum? Saya mau mengadakan cek kepada Anda semua ya. Coba kita lihat. Apakah Anda sudah beberes? Sudah bersih-bersih rumah? Sudah menghiasi rumah Anda dengan dekorasi-dekorasi yang sederhana juga nggak apa-apa? Cek Romo. Apakah sudah ada kue-kue hidangan Natal yang khas Natal? Ada nastar, kastengel, ada kue lapis. Cek Romo, itu nggak boleh ketinggalan pokoknya dalam tradisi keluarga kami misalnya. Lalu yang ketiga, apakah Anda sudah menyiapkan baju untuk perayaan Natal? Nggak harus yang baru, tetapi sebuah baju yang layak, yang pantas untuk merayakan Natal di gereja. Masa Natal pakai sendal jepit? Masa Natal pakai celana pendek? Masa Natal pakai baju kemarin yang belum dicuci? Jadi di situ juga sebuah gambaran buat kita, apakah kita juga bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Yang keempat, apakah sudah ada pohon Natal di rumah Anda? Kandang Natal sekalian? Romo, mohon maaf Romo. Tahun ini kayaknya kami belum bisa pasang pohon Natal. Kami sedang kesulitan ekonomi, sedang ngontrak, sedang prihatin Romo. Saudara-saudara, itu tidak apa-apa. Yang terpenting adalah semangat Natal. Anda bisa kok sebetulnya gambar aja pohon Natal pakai kertas, tempelin di tembok Anda. Lalu di bawahnya Anda tulis doa dan harapan Anda untuk Natal tahun ini. Yang terpenting adalah maknanya, bukan heboh-hebohnya, bukan gemerlapnya. Karena apa? 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus juga lahir dalam kesederhanaan. Jadi saudara-saudara, nggak penting itu pohon Natal yang bagus kayak, yang nggak bagus, yang sederhana kayak, tetapi yang terpenting adalah maknanya, supaya jangan pernah terlewatkan. Nah, saudara-saudaraku terkasih, ada satu hal nih yang mau saya cek, yang mau saya tanyakan kepada Anda. Satu hal ini yang paling penting. Karena apa? Tanpa satu hal yang mau saya sebut ini, semua yang Anda siapkan tidak ada artinya apa-apa. Tanpa satu hal yang saya mau sebut ini, semua hal yang tadi saya sebut, yang sudah Anda siapkan, itu cuma selebrasi biasa. Karena apa? Yang saya mau tanya adalah, apakah dalam hatimu, dalam pikiranmu, dalam seluruh jiwa ragamu, ada rasa percaya? Ini dia saudara-saudara yang sering kali ketinggalan. Karena rasa percaya inilah yang menjadi esensi dari Natal. Apakah Anda percaya bahwa Natal, kelahiran Tuhan Yesus, bisa mengubah kehidupan Anda menjadi jauh lebih baik? Apakah kelahirannya bisa membawa sukacita dalam kehidupan Anda? Apakah kelahirannya bisa membuat Anda hidup bisa berdamai dengan saudara-saudara di sekitar Anda? Apakah Natal bisa memberikan rahmat keajaiban-keajaiban buat doa-doa Anda? Itu esensi Natal, saudara-saudara. Apakah Anda percaya pada kuasa yang mengalir dari kelahirannya atau tidak? Maka kalau Anda tidak percaya, kalau Anda ragu-ragu, kalau Anda bimbang, masih ada waktu. Saya bantu Anda untuk mengolah rasa percaya Anda dengan tokoh-tokoh dalam kitab suci. Bukan sebuah kebetulan saudara-saudara bahwa dalam Injil Lukas bab 1 dan bab 2 di seputar kisah Natal justru yang menjadi esensi adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang percaya dan bagaimana mereka percaya.
Saudara-saudara, kalau percaya itu bukan sekedar, ya saya percaya gitu. Tidak seperti itu. Misalnya saya tanya kepada saudara, apakah Anda percaya bahwa di dalam kotak putih ini ada hadiah Natal untuk Anda? Saudara-saudaraku terkasih, terhadap hal yang remeh saja, kita seringkali tidak mudah untuk percaya. Bisa jadi, Romo saya mau nggak pernah beruntung. Romo mah suka main-main, suka bercanda. Romo mah bisanya ngomong doang, dan lain sebagainya saudara-saudara. Sulit sekali bagi kita untuk percaya, bahkan dalam hal-hal yang remeh-temeh sekalipun. Nah, apalagi seputar peristiwa Natal, kelahiran Tuhan Yesus yang membawa sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan bagi seluruh umat manusia. Do you believe that? Kuncinya itu kok. Nah, dalam Injil Lukas bab 1 dan bab 2, kisah-kisah seputar kelahiran Yesus, kita akan diajak nih untuk belajar. Apa sih Romo artinya percaya itu? Apa yang harus saya lakukan kalau saya percaya Romo? Bagaimana rasa percaya itu mempengaruhi kehidupan saya Romo? Mari kita bahas ya saudara-saudara. Yang pertama, tokoh yang bergulat dengan rasa percaya namanya Zakaria. Zakaria adalah ayah dari Yohanes Pembaptis. Anda bisa menemukan kisahnya dalam Lukas bab 1 ketika Zakaria ditampakkan oleh malaikat. Malaikat memberikan kabar sukacita untuk Zakaria, untuk Elisabet istrinya. Tetapi saudaraku, kabar sukacita bahwa nanti mereka akan memperoleh seorang anak yang sudah mereka dambakan, ternyata Zakaria tidak percaya. Sama seperti saya, seperti Anda, dalam proses percaya itu kita juga seringkali berawal dari rasa tidak percaya. Kita harus berhadapan dengan yang namanya kemustahilan yang membuat kita untuk susah untuk percaya. Inilah yang dialami oleh Zakaria, saudara-saudaraku. Anda bisa lihat di ayat 20 dikatakan, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semua ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Saudara-saudara, Zakaria adalah wajah kita semua yang mudah sekali tidak percaya. Tetapi jangan biarkan ketidakpercayaan kita sebagai akhir dari kehidupan kita. Mengapa? Karena Zakaria juga diproses oleh Allah. Allah tahu memang tidak mudah untuk percaya, maka Allah mengajak Zakaria untuk berproses dalam kehidupannya. Kalau Anda lihat di Lukas bab 1 ayat 64 saudara-saudara. Di situ kita bisa melihat sebuah transformasi dari Zakaria. Dari pribadi yang ragu, bimbang, tidak percaya karena begitu banyak kemustahilan di hadapannya, menjadi pribadi yang percaya. Anda bisa lihat di ayat 64 Lukas bab 1. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Satu dimensi yang kita bisa lihat dari percaya adalah rasa percaya adalah sebuah proses, sebuah transformasi dari bimbang, ragu, kurang percaya, sedikit percaya menjadi pribadi-pribadi yang sungguh sangat percaya. Apakah Anda percaya Natal bisa mengubah kehidupan Anda? Tulis di kolom komen. Nah, pribadi yang kedua saudaraku, di mana kita bisa belajar tentang apa arti percaya, namanya Maria. Di mana Maria, sebagaimana kita tahu, dia ditampakkan oleh malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel menyampaikan kabar sukacita tentang kelahiran Sang Juru Selamat. Di Lukas bab 1 ayat 45, dari mulut Elisabet, begitu Maria datang ke rumah Elisabet yang penuh dengan Roh Kudus sampai bayi dalam kandungannya bersorak kegirangan berkata seperti ini kepada Maria, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Saudara-saudara, Maria adalah pribadi yang percaya, tidak ragu-ragu seperti Zakaria. Nah, bagaimana Maria mengungkapkan rasa percayanya? Dikatakan di ayat 38, Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu.
Jadi saudaraku, pembelajaran pertama yang kita bisa belajar dari Maria adalah bagaimana Maria mengungkapkan rasa percayanya bahwa orang percaya adalah orang yang mampu menyerahkan seluruh kehidupannya pada kehendak Tuhan. Maria juga adalah orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Meskipun dia dipilih secara istimewa, dia tetap mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan." Luar biasa. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, orang yang percaya biasanya orang yang punya confident, rasa percaya yang mantap. Nah, orang yang punya rasa percaya yang mantap biasanya tidak banyak omong. Bukan sebuah kebetulan, itulah yang ditampilkan oleh Maria. Karena seringkali Maria dikatakan menyimpan segala sesuatu dalam hatinya. Saudara-saudara, orang yang percaya itu adalah orang yang banyak diam. Dia lebih banyak bekerja daripada berbicara. Itulah dari Maria kita bisa belajar apa itu percaya. Tokoh yang ketiga yang juga mengangkat tema soal percaya bisa kita temukan dalam Lukas bab 2 ayat 8 dan seterusnya, yaitu para gembala. Para gembala yang sedang bekerja mengembalakan domba di padang tiba-tiba melihat seorang malaikat berkata kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Malaikat memberitakan kabar sukacita tentang kelahiran seorang juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Malaikat juga memberikan sebuah petunjuk kepada para gembala ini, carilah seorang bayi yang diletakkan di atas palungan. Palungan menjadi petunjuk dari malaikat untuk para gembala untuk menemukan Yesus. Apa yang bisa kita pelajari dari para gembala ini tentang rasa percaya? Dalam ayat-ayat berikutnya, kita bisa melihat saudaraku, ternyata para gembala mengikuti arahan dari malaikat tadi. Jadi saudara-saudara, kalau orang percaya, beriman, tapi tidak pernah mengikuti petunjuk-petunjuk Allah, sama juga bohong. Dari para gembala, kita bisa belajar bahwa orang yang percaya adalah orang yang mengikuti arahan-arahan atau jalan-jalan Tuhan. Di situ mereka akan menemukan bagaimana janji-janji Allah menjadi ya dan amin. Mereka betul-betul bersuka cita. Dikatakan di ayat 20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Saudara-saudara, kata kunci dari orang percaya adalah mengikuti. Karena dengan mengikuti perintah Tuhan, jalan Tuhan, semua janji-janji Tuhan akan terlaksana sesuai dengan yang dijanjikannya pada kita. Keren bukan? Masa Anda kurang percaya? Masa Anda masih ragu? Saudara-saudara, tokoh yang keempat yang bisa saya angkat juga adalah tokoh yang tidak jauh-jauh dari situ, yaitu seorang laki-laki sudah lanjut usia. Dia sudah dijanjikan oleh Allah sebelum dia mati, dia akan melihat kemuliaan Allah. Namanya adalah Simeon. Kisahnya bisa kita lihat di Lukas bab 2 ayat 25. Dari orang percaya ini yang bernama Simeon ini, apa sih yang bisa kita pelajari? Yang pertama, ciri-ciri orang percaya adalah di ayat 25. Simeon, ia seorang yang benar. Apakah hidup kita sudah benar atau belum? Atau masih banyak tipu-tipunya, Romo? Masih banyak kedok-kedoknya, Romo? Berarti kita belum menampilkan sebagai orang percaya. Yang kedua, dia saleh. Arti kesalehan apa sih, Romo? Orang bisa dikatakan saleh kalau ada kesesuaian antara imannya, rasa percayanya, doa-doanya, ibadahnya dengan kehidupan nyata hari-hari di tengah dunia. Sebab kalau orang cuman mementingkan ibadah, mementingkan penampilan tetapi hidupnya busuk, gak bisa dikatakan orang saleh. Itu saudara-saudara. Yang ketiga, dia menantikan penghiburan bagi Israel. Salah satu ciri orang percaya adalah orang yang hidup dalam pengharapan dalam Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Simeon ini. Luar biasa bukan saudaraku? Ternyata satu kata percaya diungkapkan secara luar biasa melalui tokoh-tokoh ini. Sementara tokoh yang kelima, tokoh yang terakhir adalah seorang perempuan yang bernama Hana. Seorang janda yang tidak pernah meninggalkan bait Allah.
Dari Hana kita bisa belajar orang percaya itu bagaimana sih? Di ayat 37, dia beribadah pada Allah. Jadi kalau kita bilang, saya tuh orang percaya, saya orang beriman, tetapi kita tidak pernah mengungkapkan rasa percaya kita dalam bentuk ibadah kita kepada Allah, belajarlah dari Hana. Dikatakan dia juga sering berpuasa dan berdoa. Jadi saudara-saudaraku terkasih, apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari harus bisa menjadi kemuliaan bagi Allah. Harus bisa mendukung relasi kita dengan Allah. Bukannya tindakan kita sehari-hari yang makin menjauhkan kita dari Allah. Tindakan baik, tindakan kesalehan itu bukan hanya di gereja saja. Pulang dari gereja, kelar semuanya. Tidak seperti itu saudara-saudara orang percaya. Nah, saudara-saudaraku, mari kita pupuk rasa percaya kita. Kita bangun rasa percaya kita. Yang mungkin sudah jadi puing-puing romo. Bangun, ditata kembali, pakai lem yang kuat, yaitu lem firman Tuhan mereknya. Rasa percaya kita bangun supaya apa yang kita alami, apa yang kita terima di masa Natal nanti betul-betul sesuai dengan yang dijanjikan oleh Allah. Do you believe in God? Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam.